Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era global sekarang ini, banyak tipe manusia yang masih menganggap agama dianggapnya hanya untuk orang yang bodoh. Nah, pernyataan-pernyataan ini dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tidak bertanggung jawab dari sisi apa? Dari segi literatur yang dibaca, pengalaman, dan juga dia dari data. Dan kenyataan itu sebetulnya bisa menghajar orang-orang yang menganggap bahwa agama hanya untuk orang bodoh. Seolah orang bodoh itu perlu agama. Sedangkan orang pinter yang identik orang yang akalnya digunakan, nah sehingga menemukan ilmu pengetahuan itu tidak perlu agama. Ini adalah pernyataan dampak negatif dari pemikiran agnotisme dan sekulerisme serta ateisme. Agnotisme itu adalah dia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan yang dia pahami tidak selalu Tuhan yang abstrak, tapi Tuhan pada akalnya dia sendiri. Atau dikenal dengan deisme, yaitu teknologi itu. Nah, itu agnotisme. Kedua, sekularisasi. Orang-orang yang kenal pemahaman sekularisasi ini adalah orang yang menganggap bahwa agama itu hanya berlaku di tempat-tempat suci. Tidak boleh berlaku di tempat-tempat umum, apalagi profesional. Yang terakhir adalah yang dahsyat, bahwa agama hanya diperlukan bagi orang-orang yang kalah bersaing. Jadi sebetulnya agama itu tidak ada kata ateis itu ya. Jadi ateis itu menganggap bahwa agama dan Tuhan itu tidak ada. Yang ada adalah dirinya sendiri. Nah, semua pemikiran itu, baik agnotisme, sekularisme adalah produk kekecewaan Barat abad ke-15, di mana sejarahnya karena gereja Katolik itu menguasai sehingga apa? Sehingga situasi rakyat Eropa itu kena dampak. Pemikiran-pemikirannya hanya sentris pada gereja. Nah, tapi dengan kebangunan humanisme, Renaissance di Eropa abad ke-15 dan juga reformasi agama Kristen, itu orang-orang yang memikirkan hanya pada dirinya sendiri, akalnya disebut idealisme itu membabat habis semua agama. Padahal itu suatu kasus di Eropa di mana yang disorot adalah Katolik. Nah, jadi Katolik juga itu dikritik oleh Martin Luther sehingga muncul Protestan. Jadi kalau ada anggapan bahwa hanya orang-orang bodoh, orang yang tidak berpendidikan yang butuh agama, itu keliru. Apakah mereka menjamin dengan teknologi, dengan akal yang tinggi bisa hidup tenang? Nah, ini ketenangan itu adalah dari agama. Tidak bisa dari akal pengetahuan atau dari sains. Lihat di Amerika, teknologi canggih. Banyak sekali gadget yang tinggi, tapi tetap kosong hati. Karena di situ kosong hati adalah peran Tuhan, peran pencipta manusia, bahwa manusia itu memiliki kelemahan. Akal yang diberikan oleh Allah itu adalah sangat terbatas. Tidak bisa menerjemahkan hal yang gaib, tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, ini orang-orang yang kalau mengatakan bahwa agama itu sangat keliru dan harus banyak belajar lagi. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini, mereka yang mengatakan bahwa agamanya untuk orang bodoh, itu harus cabut kembali. Karena dianya sendiri sebetulnya memedohi dirinya sendiri. Hati nuraninya bahwa sadarnya itu perlu agama. Agama itu kebergantungan kepada sesuatu yang di luar akalnya. Ketika akal tidak bisa menjelaskan, seperti di California, kebakaran, itu kenapa muncul terjadi? Itu adalah dari Tuhan, bukan dari sains. Nah, di sini harusnya sadar orang yang masih mengatakan bahwa agama hanya untuk orang bodoh. Jadi agama itu diperuntukkan oleh seluruh manusia, seluruh strata manusia, dan seluruh keahlian manusia, tanpa pandang bulu dan tanpa bangsa. Demikian, mudah-mudahan sekelumit pencerahan ini bisa dipahami dan bisa menyadari orang-orang yang menganggap bahwa agama hanya untuk orang-orang yang bodoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.